Perasaanku nggak sama lagi, Ven. Ada orang lain. Nafas Venita makin memburu. Leo hafal, pasti Venita sebentar lagi menangis dalam kemarahan. Kalau kamu nggak nikahin orang penyakit itu, kita pasti udah nikah sekarang. Suara Venita mulai meninggi. Leo mengurut pelipisnya pelan. Jangan salahin Adele. Aku nikahin dia karena aku sayang dan pengen jaga dia. Kamu harusnya ingat, aku nikah sama Adele juga jauh hari setelah mergokin kamu tidur sama laki-laki lain. Walaupun aku tahu kamu udah ngelakuinnya lama, lalu kita putus. Jadi aku nikahin Adele sama sekali gak ada hubungannya sama kamu. Venita seperti habis akal mau menjawab apa. Ia makin mendekat ke Leo dengan tatap sendu yang berarti penyesalan. Tapi 2 bulan setelah Adele meninggal, kamu masih terima aku? Kita sempat siapin pernikahan cuma 2 minggu. Ya, dan kamu hianatin aku lagi setelah itu. Venita makin tertohok. Tangannya berusaha meraih lengan Leo. Aku benar-benar janji akan memperbaiki itu. Maaf udah hianatin kamu 2 kali. 3, ralat Leo cepat. Yang pertama itu dulu banget, waktu aku bahkan masih remaja. Kamu harusnya tahu perasaanku waktu papa paksa aku nikah sama kamu. Aku suamimu saat itu, Ven. Seenggaknya kita bahas perpisahan baik-baik, gak main pergi dengan laki-laki lain. God, aku beneran gak mau bahas ini lagi, percuma. Kamu gak pernah ngaku salah. Fine, kalau kesalahan pertamamu gak aku anggap, tapi 2 lainnya? Tanya Leo dengan kekuatan yang tersisa. Kepalanya makin berdenyut nyeri. Aku masih maafin kamu untuk kesalahan kedua, makanya aku mau terima kamu lagi. Aku bahkan mengiyakan waktu kamu minta hubungan yang lebih serius dan kita rencanain menikah untuk kedua kali. Aku pikir itu bisa bikin kamu berubah, tapi ternyata selingkuh memang gak pernah ada obatnya. Venita menunduk. Ada tangis yang terdengar, tapi Leo tidak peduli. Ven, selama berhubungan sama kamu, aku berusaha jaga kamu dan jaga diriku sendiri. Biar aku cuma buat istriku dan kamu cuma buat suamimu. Aku pikir dengan aku jaga diri dan hati di sini, kamu juga akan sama. Tapi ternyata enggak. Aku belum pernah menyentuh perempuan dan aku pengen egois dengan gak mau dapetin perempuan yang membagi tubuhnya buat dipakai banyak laki-laki. Leo, jerit Venita. Mungkin sakit hati mendengar apa yang baru Leo lontarkan. Kamu baru aja nyakitin aku, ujarnya lemah. Leo mengertakkan gigi. Ia tahu kalimatnya menyakiti. Ia menyesal mengatakannya. Tapi tidak ada cara lain yang bisa membuat Venita mengerti bahwa ia sudah tidak mau menjadi lelaki bodoh untuk menerima kesalahan berkali-kali. Hal itu yang menggugah Leo. Ia masih bisa menerima Venita untuk kesalahan pertama dan kedua, tapi tidak yang ketiga. Ia pernah naif dengan berpikir bahwa kesalahan pertamanya masih bisa ditoleransi juga oleh Frisia jika ia tidak melakukannya untuk kedua dan ketiga kalinya. Tapi ternyata salah. Bagi Frisia, ia mungkin sudah tidak dipandang. Kesalahannya fatal. Leo tidak punya kesempatan untuk menunjukkan ke Frisia bahwa ia mampu menjadi lebih baik. Sungguh Leo menyesali. Hal itu yang kini membuat dadanya mendadak sesak. Sudah lama ia tidak merasakan itu. Sakit hati sekaligus sakit fisik yang teramat membuatnya tanpa sadar mengeluh saat tetes air mata mulai merembes di pipinya. Suara Venita terdengar lagi di tengah arangan kesakitan Leo. Aku tahu kamu juga sakit hati. Maaf, aku gak tahu udah bikin kamu sesakit itu sampai nangis. Venita salah. Leo bukan menangis karena mengingat kesalahan Venita, tapi hal lain yang lebih menyakiti. Penyesalannya sendiri terhadap Frisia. Keluar dari sini, Ven, ujar Leo setelah memutuskan kembali berbaring. Aku
Aku bilang keluar dari sini. Scene berpindah. Gue duluan Fris, udah ditungguin abang gue, ada arisan di rumah. Pamit Anin, segera berdiri dari kursi. Ia lalu menatap Bayu yang ada di kanan Frisya. Lanjut PDKT-nya, Bay. Moga nggak ditolak ya. Bayu melotot. Pergi sana loh. Ye, emang mau pergi? Frisya membuka tasnya dan mengembalikan kotak makan Bayu. Gue balikin, thanks ya. Tadi sarapannya enak banget. Jangan sering-sering, Bay. Ntar gue ketagihan. Bayu tertawa. Ia memasukkan kotak makan ke dalam tas. Tahu banget balikin hari ini, Fris. Nyokap gue tadi pagi udah ngomel waktu gue pakai kotak makannya. Lebih disayang daripada anak sendiri. Ia berdecak. Waktu gue bilang buat bawain makan cewek, barulah nyokap gue kesenangan. Frisya memperhatikan gerak-gerik Bayu. Ia harus memastikan ini. Bay, apaan? Emang benar kata Anin, lo PDKT? Bayu mengangkat satu alisnya heran. Kenapa? Frisya mengadikkan bahu. Ia memutar tubuhnya hingga kini menghadap Bayu. Lo tahu, gue belum bisa move on. Jadi gue minta lo jangan berharap apapun. Gue beneran gak mau nyakitin cowok sebaik lo. Gue gak merasa tersakiti, tenang aja. Bayu mendekat ke Frisya hingga kini wajah mereka berdekatan. Gue tahu gak ada apa-apanya dibanding Pak Leo. Kalau dia akhirnya balik, gue tahu siapa yang bakal lo pilih. Yang penting sekarang gue berusaha kasih yang terbaik buat lo. Gue tahu konsekuensinya waktu deketin lo kok. Jadi jangan larang gue ngelakuin hal-hal baik ke lo ya. Kecuali lo akhirnya udah dapetin siapapun itu, gue akan berhenti. Fair? Frisya tidak mau menyakiti siapapun. Sudah cukup selama hidupnya pernah menyesal melakukan hal-hal bodoh yang membuat orang lain sakit hati. Ia tidak akan melakukannya kecuali orang itu mengibarkan bendera perang lebih dulu. Gue gak mau dibilang PHP, ujar Frisya. Bayu tertawa. Ia berdiri dan menarik lengan Frisya dengan pelan agar ikut berdiri. Lo gak PHP, gue yang mau di PHP-in. Lo emang kebiasaan cari mati, Bay. Frisya berdecak dan akhirnya berdiri. Mereka mulai berjalan keluar kelas. Padahal lo pinter, kebanggaan dosen. Banyak yang suka lo. Buang-buang waktu banget PDKT sama orang yang gagal move on. Itu pilihan gue, Fris, no debat. Bayu mengakhirinya dengan merangkul bahu Frisya saat berjalan melewati lorong. Saat mereka sedang berjalan, tubuh Frisya tiba-tiba terhuyung saat merasakan tabrakan dari arah belakang. Menoleh, ia menggeram sebal. Kenapa Ratu hobi banget nubruk orang sih? Apaan sih lo nabrak-nabrak gue? Tanya Frisya. Ratu malah tertawa. Kali ini ia berdiri tepat di depan Frisya sambil mengeluarkan ponsel. Menatapi penampilan Ratu membuat Frisya justru menahan tawa. Kenapa suka berpenampilan aneh-aneh begitu? Pakai jeans panjang sebelah kanan setengah paha, kiri sampai betis. Mungkin kalau fashion show cocok, tapi untuk kuliah kok kelihatannya malah cocok juga. Cocok ditertawakan maksudnya. Gue punya kejutan buat lo nih, Fris. Frisya menunggu kejutan jenis apa yang Ratu maksud. Sebuah ponsel hampir tersodor padanya sebelum direbut Bayu dengan paksa. Bay, lancang lo ya, HP gue itu, teriak Ratu sambil berjinjit berusaha meraih ponselnya di tangan Bayu. Frisya melihat Bayu mengernyit, melihat entah apa itu di ponsel Ratu sebelum lelaki itu berdecak. Nggak penting banget loh tunjukin ini. Lalu Bayu mengembalikan ponsel ke Ratu dan menarik Frisya agar berjalan lebih cepat. Ada apa sih, Bay? Sampai direbut HP-nya gitu? Bayu menggeleng. Mereka sudah sampai di perbatasan dua gedung dan ia melambatkan langkah. Nggak penting, Fris.
kayak nggak kenal Ratu aja. Tepat saat itu, Frisya merasakan ponselnya bergetar. Ia meraihnya dan mengernyit, melihat nama Ratu di sana. Ada sebuah foto yang dikirim, tapi belum jelas foto apa. Jangan di-download, Fris. Itu, aduh. Bayu seperti kewalahan saat melihat gambar itu sudah terunduh. Frisya meneliti ponselnya dengan saksama. Ada satu rasa tidak nyaman saat melihatnya, tapi ia hanya terkekeh. Jadi tadi Ratu nunjukin ini ke gue, makanya lo cegah, takut gue sakit hati gitu, tebaknya. Bayu garuk-garuk kepala. Cuma foto biasa, Bay. Pak Leo sama mantan calon istrinya lagi di ballroom hotel, mungkin meeting, dan gue nggak peduli juga. Frisya tersenyum kecil. Ya, Leo hanya mantannya. Sama seperti Kevin, Frisya pasti bisa lupa juga kali ini. Sebuah getar terasa lagi. Frisya kembali menunduk mendapati sebuah pesan audio dari Ratu. Ia ragu ingin memutar. Woi, jangan diputar. Sini gue hapus saja. Bayu sudah merebut ponsel Frisya dan hampir menghapusnya saat Frisya menahan gerakannya. Bay, gue mau dengar. Ujarnya lumayan keras. Bayu menatap Frisya, ragu ingin mengembalikan ponsel. Ia tahu bukan haknya menghapus pesan, tapi ia hanya ingin menjaga Frisya dari sakit hati. Ia yakin niat Ratu untuk apa. Ntar lo sakit hati, ujar Bayu pasrah saat ponsel sudah kembali pada yang punya. Biarin. Cewek emang suka cari penyakit, bingung gue. Frisya tidak memperdulikan itu. Ia mengangkat ponsel dan mendengarkan apa yang baru Ratu kirim. Kita terbiasa kayak gini. Kamu sering pulang ke apartemenku kalau kecapean, atau aku sering nunggu kamu pulang di apartemenmu. Kita tidur bareng sampai pagi. Kamu akan siapin sarapan pancake dan buah-buahan yang udah kamu potong. Oh, di sofa dan di depan jendela lebar itu jadi tempat yang paling kamu sukai buat kita ciuman. Kamu bilang itu berkali-kali. Kamu ingat itu, Le? Tanpa sadar tubuh Frisya limbung. Ia sampai merasa punggungnya menabrak tembok dingin gedung kuliah di belakangnya. Berbagai kenangan antara dirinya dan Leo sekelebat dipaksa muncul. Frisya? Bayu sigap menangkap tubuh Frisya yang hampir meluruh. Dipeluknya Frisya dalam dekapan dadanya. Sedang Frisya masih membeku, tapi ia yakin air matanya sebentar lagi meluruh. Maka diangkatnya tangan untuk balas memeluk Bayu, seerat yang ia mampu. Jadi benar, ia hanya pelampiasan. Leo dan Venita sering tidur bersama. Bahkan sarapan yang Leo siapkan saat itu untuknya sama persis seperti apa yang dilakukan pada Venita. Ciuman pertamanya dan Leo di sofa adalah apa yang sering lelaki itu dan mantan pacarnya lakukan. Terlebih, ia baru tahu alasan kenapa Leo selalu menempatkan tangan di pinggangnya. Ya, mungkin ia hanya bayang-bayang Venita, agar saat memeluknya, Leo merasa sedang memeluk Venita. Astaga, kenapa semenyakitkan ini mengetahui fakta bahwa selama ini ia sebodoh itu dibohongi laki-laki. Bersambung.